Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin wal hadirat, podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dipelopori oleh tim Humas IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini di pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, Alhamdulillah. para pemirsa, kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia pendakwaan, dan beliau juga termasuk orang nomor satu di Majelis Ulama atau MUI Kecamatan Buduran. Siapa dia? Yakni Abah Mukhlisin MPDI, yang beliau melanglang buana dalam kiprah dakwanya khususnya di kecamatan atau di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, hadirin, dalam podcast IPARI di pagi hari ini tentunya kita sapa terlebih dahulu beliau yang terhormat Bapak Haji atau Abah Mukhlisin. Bagaimana Abah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Luar biasa dan kuat Bah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin para pemirsa, beliau sangat ceria dan sumeh sekali, yang mana pagi hari ini beliau akan menyampaikan materinya yang berjudul Semua Manusia Membutuhkan Pertolongan atau Syafaat Nanti di Yaumil Qiyamah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak panjang lebar para pemirsa sekalian, baik para subscriber YouTube IPARI, podcast IPARI Kabupaten Sidoarjo, ataupun Facebook, IG, dan lain sebagainya, tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu. YouTube IPARI Sidoarjo, Facebook Pok Jalu Kabupaten Sidoarjo, dan IG IPARI Sidoarjo. Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih atas subscribe dan dukungan para netizen atau para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan dengan penuh seksama daripada pemaparan beliau yang terhormat Bapak Haji Mukhlisin MPDI, Penyuluh Agama Kecamatan Gedangan, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sekaligus MUI Kecamatan Buduran. Kepada beliau al-waqt wal mahal ufawwidu ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu saya sampaikan salam takdim kepada para pemirsa podcast, terutama IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa ja'ala dinana khaira millah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'da. Para pecinta podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kami, khususnya yang ada di studio
para pendengar, pemirsa podcast yang ada di luar studio, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat oleh Allah. Amin amin ya Sehat Rabbal Alamin. jasmani, sehat ruhani, Amin amin. sehat badannya, dan mudah-mudahan sehat uangnya. Ya amin amin ya Rabbal Alamin. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya kita akan menyampaikan jargon opening dengan sesama Pak ya. Oke. Tadi sehat kuat dan seterusnya, kemudian berkhidmat untuk umat. Oke Pak. Sehat kuat, Berkhidmat berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah. Oke. Lanjut Pak. Alhamdulillah, kami atau saya diberikan oleh Ustaz Habib untuk menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan judul tadi. Semua manusia membutuhkan pertolongan atau syafaat pada hari kiamat. Ketika kehidupan di dunia ini diakhiri oleh Allah, maka seringkali kita dengar yang namanya hari kiamat, karena hari kiamat itu masuk pada rukun iman yang kelima kalau tidak salah ya. Percaya pada hari akhir Pak ya. Bedanya nggak Pak? Akhir sama kiamat. Hari akhir apa? Hari kiamat itu Pak. Kalau yang benar ya Pak. Saya kira Kita hanya ngobrol santai aja Pak ya. Santai saja. ya, oke. Saya kira itu hanya penyebutan. Akhir ya terakhir kehidupan manusia. Kiamat peristiwa. Berarti hari kiamat itu kehidupan yang terakhir ya pada manusia saat di dunia. Itu bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Zalzalah. Akan saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih penjelasan dari ayat tersebut yaitu surat Al-Zalzalah yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, termasuk hari akhir kehidupan manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kehidupan manusia di dunia ini yang disebut hari kiamat. Itu semua yang ada di dunia ini akan dihancurkan. Gunung meletus, air laut tumpah ke darat, bumi mengeluarkan beban beratnya. Tidak tahu beban berat apa yang dikeluarkan oleh Allah ketika kejadian hari kiamat. Mungkin maksudnya seluruh isi perut seluruh bumi isi dikeluarkan bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa dan Ta'ala, digoncangkan dengan goncangan yang amat mungkin sangat. bisa digambarkan sedikit goncangan itu Pak. Apakah goncangan itu kalau kita bayangkan seperti goncangan tsunami, itu air Pak ya? Itu belum buminya. Kalau saya membaca penjelasan tentang Allah mengeluarkan beban berat yang ada di isi bumi, itu lebih dahsyat dibanding dengan kejadian tsunami. Jadi lebih dahsyat, Jauh lebih dahsyat. jauh lebih dahsyat. Bahkan ketika itu naudzubillah
kita yang hidup di zaman seperti ini jangan sampai kita akan menemui hari kiamat, karena hari kiamat itu betul-betul peristiwa yang tidak ada duanya, sehingga ketika itu manusia ya yang hidup, baik yang sehat maupun yang sakit, yang pangkat, yang punya jabatan tinggi, itu semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kejadian hari kiamat itu. Tapi sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, ketika hari kiamat akan terjadi, mereka bertanya, wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini. Jadi konotasinya mereka-mereka itu melihat kejadian seperti itu, bertanya, ada apa? Bumi kok seperti ini, kan gitu kan. Nah, disampaikan oleh Allah pada ayat berikutnya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Jadi semua yang ada di bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitulah yang disebut hari kiamat, hancurnya seluruh kehidupan yang ada di dunia, termasuk yang saya sampaikan tadi, gunung meletus ya. Nah, kemudian apa saja, bukan gunung besar saja, gunung kecil juga meletus. Itu keadaan dunia, alam semesta dan seterusnya. Terus bagaimana keadaan dengan kita manusia ini pada waktu itu? Setelah itu Allah ya mengambil semua nyawa ya manusia yang saat itu ya. Kemudian ya keadaannya akhirnya dalam Al-Quran mungkin ada yang disebutkan begini, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi manusia pada saatnya nanti, pada hari kiamat itu pada lari mencari orang tuanya, bapak ibunya, mencari saudaranya, mencari yang dulu mungkin menjadi sandarannya, tapi tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat itu, kecuali ada dua yang saya sebutkan tadi yang jenengan masukkan pada judul podcast ini, yaitu semua manusia butuh pertolongan. Tadi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Oke, di situ kenapa kok manusia ini lari dari saudaranya, podo duluri, lari. Padahal kalau ketika kita hidup di dunia, Pak, kita kerepotan punya hajat, duwe gawe, iku sing didoleki dulur, Pak. Walaupun jauh dimanapun dia, diundang di kandane, aku kate duwe gawe. Betul. Nah, tapi kenapa pada hari itu ya yaumul hisab wa yaumul akhir dan seterusnya dulur kok mau lari tambah? Kenapa? Begini, kalau minta pertolongan atau perlindungan di dunia itu kan ada kaitannya dengan materi. Katakan jenengan tadi bilang kalau mau punya hajat butuh dari saudara sehingga datang ke saudaranya. Tapi kalau hari kiamat, semua yang menjadi kekuatan bekengan bagi dirinya itu tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya yang bisa memberikan pertolongan itu adalah, nanti akan saya jabarkan, hanya dua yang bisa memberikan pertolongan itu. Jadi artinya gini, kenapa kok lari, ya kan? Satu, tidak bisa memberikan pertolongan, yang kedua mengurusi daripada dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri. Nah, itu Pak ya. Padahal dulur ya, Pak. Sampai dikatakan yang lebih tragis di situ, wa ummihi wa abi. Ibu yang selama ini mengatakan anaknya yang paling dia cintai, ya sudah tidak ada cinta-cinta lagi. Ayah yang mengatakan anaknya yang number one, sudah tidak ada number one lagi. Karena apa? Semuanya ngurusi keadaan keselamatan dirinya sendiri. Ya, itu nanti begitu dahsyatnya terjadi itu pasti pada waktu itu. Tentunya Pak, tentunya dalam keadaan yang sangat dahsyat, ya kulo lan panjenengan, ya artinya kita semua manusia itu butuh pertolongan. Ya betul Pak ya. Lah pada waktu itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Siapa kecuali yang nanti akan bisa memberikan pertolongan hanya dua. Akan ini yang nanti akan Oke Pak.
Siapa itu, Pak? Yang pertama yang bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahul Muslim. Kata Nabi sebagai motivasi agar supaya kita nanti bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat, Iqra'ul Qur'ana, maka bacalah Al-Qur'an. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu kata Ustaz Habib ini fil amr ya. Fil amr. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Amr lil jama' ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan memberi pertolongan, memberi syafaat li ashabi, kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Jadi itu. Berarti yang pertama Al-Qur'an, Pak ya? Al-Qur'an. Oke. Iya. Maksud yang dimaksud panjenengan di sini membaca Al-Qur'an. Itu apa? Sekedar hanya membaca bitartil wabil lugo dan seterusnya, atau di situ ada tadabbur atau seterusnya, bagaimana, Pak? Melihat dohir daripada hadis tersebut, konotasinya adalah membaca ya. Tetapi pokoknya anggar baca begitu, Pak ya? Enggak, membaca itu kan luas. Membaca itu ada membaca itu ya kaitannya dengan lisan. Ada membaca itu kaitannya dengan mata. Ada membaca itu kaitannya dengan hati. Ya, kalau konotasi daripada hadis tersebut Iqra'ul Qur'an, ya tadi kan sifatnya jamak kan ya. Kaitannya dengan mata, lisan, ya. Betul. Nah, kalau yang hafizul Quran, yang hafal Quran jelas tidak pakai mata dia, Pak. Pakai lisan aja. Bagaimana, Pak? Begini. Apa tidak masuk kategori ini hadis? Bagaimana, Pak? Tetap masuk pada kategori hadis membaca. Kan di dalam Al-Quran itu di samping kita baca, pun juga isinya kita hayati. Ya, dengan hati kan. Setelah kita hayati makna daripada Al-Quran, lalu kita melaksanakan apa yang menjadi isi dari Al-Quran itu, termasuk perintah baik berarti masuk kategori membaca dengan hati, Pak ya? Betul. Karena Al-Quran itu sudah di dalam hati. Iya. Masya Allah. Berarti masuk kategori itu ya. Betul. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka itulah yang pertama para pemirsa yang bisa menolong nanti kita di yaumil qiyamah dalam keadaan yang begitu kacaunya. Al-Quran yang pernah kita baca ketika kita hidup di dunia, kata beliau ini nanti akan menjadi penolong kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Belum dulu. Bahkan ini untuk motivasi kepada para pemirsa podcast ya, tentang apa ya, keistimewaan daripada Al-Quran itu tidak hanya menjadi syafaat di akhirat atau di hari kiamat saja, pun juga Al-Quran itu menjadi penyemangat bagi kita agar supaya hidup sehat. Al-Quran menyampaikan, surat An-Nur kalau tidak salah ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini, di samping yang saya sampaikan dasarnya hadis tadi bahwa nanti Al-Quran itu menjadi penolong atau syafaat, pun juga di dunia orang yang selalu memperhatikan Al-Quran itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Jadi obat bagi orang, katakanlah jenengan sumpek, apa sumpek itu? Susah. Kalau silakan buka Al-Quran. Tapi tidak sekedar membaca saja, ya kita hayati apa kandungan daripada Al-Quran itu, setelah itu kita amalkan. Nah itu yang paling penting bagi kehidupan manusia termasuk umat Islam, agar supaya di dunia ini mendapatkan ketenangan dari Allah dengan lantaran Al-Quran. Jadi itu. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran. Iya.
Jadi jaga Al-Quran bisa melalui bacaan kita. Iya, betul. Syukur-syukur dihafalkan, Masya Allah, luar syukur-syukur biasa. diistiqomahkan dan tadabburi, Pak. Yang satu pertanyaan tentang tadi ayat wa nunazzilu minal Quran. Kenapa di situ Allah mengatakan kami turunkan? Iya. Kok padahal Allah kan yang membuat Al-Quran. Kenapa tidak saya turunkan Al-Quran? Bagaimana, Pak? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, kami turunkan ma huwa syifa'un, Iya, karena gini, untuk obat. Nah, betul. Bagaimana? Karena fungsi atau manfaat ya daripada Al-Quran itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk kepentingan manusia. Itu yang namanya ayat tersurat. Nah, ayat yang berbentuk tersurat itulah harus betul-betul dipahami, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Artinya begini, Pak ya. Kalau boleh saya menyimpulkan, berarti begini, Pak. Berarti di situ ada campur tangan manusia. Betul. Allah yang memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, kemudian yang menjaga ini kita manusia. Iya. Di antaranya juga menjaga bisa itu dibuat obat. Betul. Melalui perantara para kiai, para iya. habaib, para alim, Iya. ya bisa untuk berobat. Makanya ada tradisi di Jawa itu sowan. Betul, ya. Suwuk, Betul. bahasanya suwuk ya, Pak. Iya. Saya pun Nah, itu di rumah itu kadang-kala, karena bapak saya dulu itu penyuwuk. ya, iya, tukang suwuk. Masa anak panas, anak kecil panas itu datang ke rumah. Kalau bahasa sekarang itu ngetrennya ruqyah, Pak. Iya. Ya, ruqyah Itu kan bahasanya bahasa, suwuk. iya, bahasa Arabnya ruqyah. Sama sebenarnya. Iya. Tapi Itu orang dulu sudah dilakukan. Hanya sekarang di media sosial terkenal Iya, itu itu. ruqyah. Padahal sama itu ya suwuk. Iya, betul. Mantan, Pak ya. Ini penting ini. Iya. Penting ini, Masya Allah. Sangat luas dan Dan suwuk, lebar. saya masih Iya, identik dengan suwuk gitu kan ya. Masya Allah. Dan beliaunya itu sangat ikhlas manakala dimintai pertolongan sama orang itu, Pak, yuk kok kula niki apa panas. Allah. Lho kula kan heran ini lah, iya wong banyu ae. Ya, Nah. dibacakan ayat Fatihah atau surat Fatihah, kemudian dibacakan doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma rabbanas mudhibal bas ishwi, kan gitu kan. Nah itu saja sudah luar biasa orang dulu itu. Tambah bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Nah itu kan Masya subhanallah, Allah. luar biasa. Itu Kemudian baik. ditiupkan Masya Allah. yang meminta obat itu disuruh baca Bismillah 7 kali, itu sudah luar biasa dulu. Hilang panasnya. Saya masih ingat. Subhanallah. Nah ini insya Allah akan saya teruskan manakala ada tetangga anak kecil yang puring, rewel gitu. Biasanya saya itu dimintain tak kasih gula atau tak kasih air. Insya Allah selesai. Tapi Berarti dengan izin Allah. Ilmu nurun, Pak. Iya. Ilmu nurun dari apa? Panjenengan, ya, Masya Allah. Iya, Ya, Pak. saya kalau ngomong Mbak Nana itu ilmu nurun deh. Ya, nurun dari apa? Yang jelas ini semua dari tirakatnya orang tua. Betul, iya. Diajarkan Doa orang tua. terutama. Gitu, Bapak ya. Iya. Baik, terima kasih. Belum Abang dulu yang satu Musi. tadi kan belum. Ada ya. Oke, masih ada lagi Sholawat. sedikit. Oke, ada Yang tadi lagi. yang sholawat yang belum. Yang nomor 2, Pak ya. Yang nomor 2. Mohon agak dipersingkat, Pak, soalnya Oh gitu kan? durasinya iya. Ini dari podcast Ipari ya. Bapak Oh. Firdaus nggih, monggo. Yang kedua, Oke. yang Dikasih bisa berapa menyelamatkan itu? kita nanti di yaumil kiamah atau di akhirat. Yang nomor 2 syafaatnya ada dari Yaitu syafaat dari Rasulullah Muhammad Allahumma sallallahu shalli alaihi wa wasallam. barik alaihi. Begini, kalau kita kaji ya tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di samping cinta kita dengan Rasulullah itu kita buktikan dengan amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah. Saya membagi sunnah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Lah, kalau kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sekaligus nanti kita akan berharap mendapatkan syafaatnya, otomatis
kita harus mengamalkan 3 yang diajarkan oleh Rasulullah masuk dalam sunnah. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kita perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli alaihi. Termasuk yang saat ini lagi booming di media-media, ya, sholawat yang lantunkan oleh para habaib. Itu kan juga memberi semangat kepada khususnya khalayak masyarakat Islam agar supaya mencintai Rasulullah itu selalu disebut-sebut. Jadi yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan macam-macam, dan banyak sholawat, menggemakan sholawat. Karena Pak, mungkin para pemirsa kepingin tahu bagaimana sholawat itu agar enak dibaca, ya mungkin dilantunkan dengan nada. Oke, mungkin kita tirukan nanti Pak untuk satu contoh. Saya punya sholawat ijazah dari Kiai Madura itu. Namanya sholawat Medunten Kireng Madura beri Al-Qudan. Insyaallah. Memberi sholawat yang digarang oleh Abil Hasan As-Shadili radhiyallahu anhu. Itu sholawatnya singkat namun meresap di dalam hati dan punya keistimewaan. Di antaranya, siapa yang membaca sholawat itu dosanya diampuni oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, badannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian dikasih oleh Allah kekuatan di dalam hatinya untuk cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sholawatnya begini, monggo kalau jenengan ingin mengikuti apa yang saya baca. Ini semua diijazahkan kepada pemirsa. Insya Allah saya begitu kan. Monggo saran-saran kita katakan qabilnal ijazah. Alhamdulillah ya. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu yang waktu itu alhamdulillah saya diijazai di Mekah itu. Alhamdulillah, nggak apa-apa kan cerita sedikit. Sholawat Nuri Dzati. Masya Allah. Ketika itu betul saya buktikan. Pada saat saya selesai melaksanakan tawaf, saya itu dipanggil sama orang pemuka yang nggak tahu orangnya besar tinggi. Saya didudukkan. Nah, ketika didudukkan, saya ditanya, memang waktu itu punya uang enggak kamu? Saya punya, tapi tinggal 150.000 uang rupiah. Akhirnya ya tiba-tiba dia mengeluarkan uang dari sakunya itu sak gini, uang ratusan sama 50-an. Saya ngira itu paling enggak 20 jutaan. Tapi real. Bukan rupiah. Saya kan bilangnya rupiah. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, Dek, diterima apa enggak, Dek? Mas, gak usah diterima. Nah, itu saya ingat ada cerita setelah menerima uang pulang mati kan gitu. Oh iya Pak, memang gitu mitos atau ya apa? Ya nggak tahu itu. Akhirnya alhamdulillah saya terima, tapi uangnya diterima. Uang tidak saya terima, tapi saya meneruskan perjalanan. Ketika itu ketemu lagi orang, ya tinggi besar lagi. Tiba-tiba saya dipanggil. Sopo iki kan ya. Alhamdulillah saya ditanya ya. Kemudian mau saya kasih. Loh, dikasih apa? Dikasih tasbih yang gini kecil. Ya. Taruh di yang biasanya dengan bawa itu kan saya lihat ini kok tasbihku sing dikai wong Arab gitu. Elektriknya. Jadi itu alhamdulillah uniknya juga ya. Ketika saya itu
istirahat selesai karena datang orang Yaman itu sama keluarganya mendatangi saya. Capek Pak ya? Iya. Oh bisa berlugat di Indonesia? Enggak, cuman waktu itu saya kok bisa gitu loh bahasa Arab. Tahap. Ya tapi saya syukron. Akhirnya saya dipijit, alhamdulillah. Terus saya tanya orang mana, Yaman, bersama keluarga, saya bersama istri gitu, dan rombongan. Alhamdulillah semua perjalanan lancar berkat ya daripada ijazah yang diberikan oleh Kiai Madura seperti yang saya baca tadi. Itu berapa kali bahasa hari di petunjuk di bukunya itu setiap selesai sholat fardu itu 3 kali. 3 kali, minim 3 kali. Alhamdulillah saya amalkan itu betul, saya amalkan. Alhamdulillah perjalanan apa saja yang saya lakukan termasuk usaha. Itu usaha itu bukan tambah mundur tapi alhamdulillah tambah maju. Ya khair, matur suwun banget Abah Mukhlisin yang telah memberikan pencerahan kepada kita dan juga ijazahnya, yang intinya para pemirsa sekalian bahwasanya kalau Anda kepingin selamat, kita semua kepingin selamat, nanti di yaumil kiamah adalah yang pertama rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Ya, syukur-syukur itu direnungi dan diamalkan. Yang kedua, dekatkan diri kita, koneksi kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim. Demikian, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe dan share YouTube, IG Ipari atau Facebook Pokja Lukap Sidoarjo demi kemaslahatan kita bersama. Demikian, terima kasih Abah Mukhlisin. Sama-sama. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.